中美贸易战美国加税对我们有什么影响？ Bagaimana tarif AS memengaruhi kami? Biar saya beri contoh. Ambil industri perhiasan. Tarif yang mereka tambahkan antara 153% dan 164%. Contohnya, kami baru-baru ini mengirimkan beberapa barang dan deklarasi pabeannya adalah $1.000. Tetapi pajak yang harus kami bayar lebih dari $1.500. Coba pikirkan, nilai barangnya sendiri 1.000, tetapi kami harus membayar pajak lebih dari 1.500. Ini karena pesanan ini dilakukan lebih awal tahun ini. Kami secara bertahap memenuhinya. Batas waktunya adalah tanggal 2 Mei. Jadi, jika pelanggan menerima barang sebelum tanggal 2 Mei mereka tidak perlu membayar pajak. Tetapi jika pelanggan menerimanya setelah tanggal 2 Mei mereka harus membayar semua pajak tambahan itu. Bisa Anda bayangkan, itu kerugian besar, bukan? Tuan Feng, seorang pemilik bisnis di Yiwu yang telah berkecimpung dalam perdagangan luar negeri selama lebih dari 10 tahun membuat video pada tanggal 30 April yang mengatakan bahwa barang yang dikirim ke AS menghadapi pajak yang berat. Keuntungannya menjadi negatif. Siapa bilang pemilik bisnis Yiwu semuanya kaya? Anda berinvestasi di toko, menghabiskan jutaan, tetapi lihatlah kami para pekerja pabrik. Kami semua terjebak dengan barang. Setelah kenaikan tarif, biaya produk kami praktis 3 kali lipat. Karena ini, lebih dari separuh barang di gudang kami seluas 1.000 meter persegi tertahan. Kami masih memiliki banyak produk setengah jadi di lantai bawah, dan kerugiannya sangat besar. Kota Perdagangan Internasional Yiwu, yang mencakup lebih dari 6,4 juta meter persegi, menampung 70.000 bisnis, lebih dari 3.000 di antaranya terlibat dalam perdagangan dengan AS. Pada bulan April, AS memberlakukan tarif setinggi 145% dan bahkan hingga 245% untuk barang-barang China. Sebagai tanggapan, China telah memberlakukan tarif 125% untuk barang-barang AS. Tarifnya sangat tinggi sehingga hampir seperti embargo perdagangan. Pemasok Yiwu berada di garis depan perang dagang ini, dan dampaknya membuat banyak dari mereka cemas. Anda harus mengerti 90% produk Natal di AS berasal dari China. Jika China berhenti memasok, mereka tidak akan bisa mendapatkan sebanyak ini dari sumber lain dalam waktu dekat. Faktanya, keuntungan perdagangan luar negeri telah diperas hingga batasnya selama bertahun-tahun. Dengan tarif tinggi ini, tidak mungkin pabrik menanggung beban ini sendirian. Kami khawatir berbisnis akan semakin sulit. Karena bagi kami, jika pelanggan kami tidak mendapat untung, tidak ada satupun dari kami yang mendapat untung. Jika tidak ada untung, tidak ada kerjasama, tidak ada situasi saling menguntungkan. Ketika berbicara tentang Yiwu, banyak orang mengenalnya sebagai pusat yang ramai untuk segala jenis barang kecil. Tetapi baru-baru ini, banyak orang berbagi foto yang menunjukkan bahwa kota perdagangan internasional itu kosong. Dengan kondisi pasar saat ini, jika Anda bisa bertahan, bertahanlah. Jika tidak bisa, bersabarlah dan lihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Para bos hanya bertahan. Kota Perdagangan Internasional tutup lagi untuk liburan hari buruh, dan bisnis tidak buka. Kota Perdagangan tutup untuk hari buruh. Dengan mendekatnya liburan hari buruh tanggal 1 Mei kota perdagangan Yiwu tampak sunyi tidak seperti biasanya. Banyak toko belum membuka pintunya. Seorang vlogger memposting video yang mengatakan, dengan mendekatnya liburan hari buruh, kota perdagangan internasional Yiwu dengan toko-toko berharga mahal semakin sulit dikelola setiap tahun. Tahun ini sangat sulit. Teman-teman, bagaimana situasi kalian tahun ini? Pada tanggal 20 April, seorang pekerja perdagangan luar negeri di Yiwu merekam situasi di zona 3 kota perdagangan internasional. Itu menunjukkan pemandangan yang sepi. Dia menyatakan harapan agar perang dagang segera berakhir. Teman-teman, tidak ada lagi pelanggan di Yiwu sekarang. Mereka berhenti datang ke China. Alasannya adalah begitu banyak pabrik China yang mendirikan usaha di luar negeri dan banyak negara mengembangkan industri manufaktur mereka sendiri. Pangsa pasar China di bidang manufaktur terus menyusut. Pasar Yiwu, yang dulunya begitu ramai dan sibuk, sekarang, saya katakan, hanya bisa digambarkan sebagai kosong. Kota perdagangan internasional Yiwu mencakup 4 juta meter persegi dan dibagi menjadi 5 zona dengan 75.000 toko. Zona 1 dan 2 menjual mainan, perhiasan, peralatan kecil, dan perangkat keras, sementara zona 3 dan 4 dikhususkan untuk barang-barang kantor, belajar, budaya, dan olahraga, serta pakaian, alas kaki, dan barang sehari-hari. Zona 5, yang dibangun pada September tahun 2005, dikhususkan untuk barang-barang impor dan perlengkapan tidur. Wang Guiying, yang telah menjalankan bisnis grosir bingkai foto di Yiwu selama 30 tahun, baru-baru ini mengatakan kepada The Guardian bahwa sekarang kurang dari 10% pelanggannya berasal dari AS, jauh berbeda dari awal bisnisnya. Sebagian
Sebagian besar pembelinya saat ini berasal dari Timur Tengah. Dia mengatakan bisnis semakin sulit, tetapi kami tidak bisa berhenti. Mirip dengan Wang, Menglin, yang menjual produk kecantikan dan aksesoris, mengatakan bahwa sebagian besar kliennya juga berasal dari Timur Tengah. Dia percaya bahwa dampak tarif sulit dinilai, tetapi memperkirakan akan menyebabkan kerugian besar dalam perdagangan antara AS dan China. Para pedagang Yiwu lebih khawatir tentang dampak ekonomi global yang disebabkan oleh tarif AS daripada tarif itu sendiri. Chung Xiaoyan, yang mengekspor asbak kreatif, khawatir bahwa ini tidak hanya akan terjadi antara AS dan China, dan negara lain akan mengikutinya. Tuan Hu, yang menjalankan toko online dan fisik, mengatakan bahwa tahun ini dengan kenaikan biaya tenaga kerja secara keseluruhan, pesanan telah menurun dan penjualan turun lebih dari 60% dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Dia mengatakan bisnis online dan offline lesu. Yiwu, sebuah kota setingkat kabupaten di Provinsi Zhejiang, adalah rumah bagi pasar grosir komoditas kecil terbesar di dunia. Pameran Komoditas Internasional Yiwu adalah salah satu dari 3 pameran dagang utama China bersama dengan Canton Fair dan Hua Fair. Namun, dengan meningkatnya tarif, menyusutnya permintaan perdagangan luar negeri, dan meningkatnya biaya, Yiwu sedang berjuang. Sekarang, tidak ada lagi pesanan yang dikirim ke AS. Lingkungan ekonomi yang sudah buruk mempengaruhi semua industri di Yiwu. Pada tanggal 1 Mei seorang warga Yiwu memposting video yang mengungkapkan frustrasinya, mengatakan, apa yang terjadi di Yiwu tahun ini? Sebagai pemilik bisnis di pasar, saya membayar ratusan ribu sewa setiap tahun, tetapi pasarnya sangat sepi. Kemana semua pelanggan pergi? Perdagangan luar negeri sedang berjuang. Pasar malam kosong dan restoran memiliki tanda, dikontrakkan, di mana-mana. Bahkan tuan tanah tidak dapat menyewakan properti mereka. Setelah bertahun-tahun menawarkan pinjaman, terutama tahun ini, semua klien saya mengatakan bisnis sangat sulit. Bagian mana dari proses ini yang menyebabkan semua ini? Pada tanggal 28 April, seorang vlogger memposting video yang mengatakan, situasi di Yiwu sekarang mengkhawatirkan. Pemilik bisnis di kota perdagangan internasional sedang berjuang. Pedagang pakaian di Huangyan sedang berjuang. Pedagang sayuran sedang berjuang. Toko buah sedang berjuang. Toko milk tea sedang berjuang. Restoran sedang berjuang. Agen perjalanan sedang berjuang. Salon kecantikan sedang berjuang. Agen real estate sedang berjuang. Pemasok bahan bangunan sedang berjuang. Bahkan pengemudi pengiriman untuk Meituan dan Didi sedang berjuang. Sekarang bahkan kami di industri pinjaman sedang berjuang. Katakan padaku, adakah industri di Yiwu yang tidak sedang berjuang saat ini? Vlogger lain berbagi bahwa situasi di Yiwu saat ini mungkin sulit dipercaya. Banyak perusahaan bahkan tidak dapat membayar gaji. Lebih buruk lagi, beberapa perusahaan memiliki karyawan yang bekerja normal pada suatu hari. Kemudian tiba-tiba pada malam hari, grup obrolan perusahaan mengumumkan bahwa perusahaan tutup dan tidak akan beroperasi lagi. Salah satu klien saya mengeluh bahwa perusahaan mereka tidak secara resmi mengumumkan PHK tetapi hanya memberikan tugas-tugas berintensitas tinggi yang semakin banyak. Jika Anda bisa menanganinya, Anda terus bekerja. Jika tidak, Anda pergi sendiri. Saya telah bertemu banyak pemilik bisnis di Yiwu. Beberapa pemilik yang berhati nurani, bahkan jika mereka harus meminjam, akan tetap membayar gaji karyawan mereka terlebih dahulu. Tetapi beberapa pemilik tidak peduli dengan kesejahteraan karyawan mereka. Sekarang, bukan hanya perusahaan yang berjuang. Banyak toko di pinggir jalan sangat sulit bertahan. Bagi banyak toko ini, pendapatan bulanan mereka bahkan tidak dapat menutupi sewa, apalagi menghasilkan keuntungan. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang menghasilkan uang saat ini. Itulah situasi sebenarnya di Yiwu. Pada tanggal 24 April bengkel produksi Toafan Apparel di Suitown, Yiwu, ratusan pekerja bekerja seperti biasa. Di bawah cahaya putih terang, pekerja dan mesin jahit bekerja sama, menjahit kain menjadi pakaian jadi, yang kemudian dikirim ke bengkel lain untuk dikemas. Tuan Jiang, manajer pabrik, mengatakan bahwa mereka terutama memproduksi kemeja pria dan pakaian lainnya. Pabrik tersebut memiliki sekitar 350 karyawan dan merupakan salah satu pabrik terbesar di daerah tersebut. Pemilik perusahaan, Tuan Jiang Che, mengatakan kepada berita Jimu bahwa bisnis mereka terutama berfokus pada perdagangan luar negeri dengan sekitar 80% pesanan mereka berasal dari klien AS. Tetapi bisnis mereka di AS hampir terhenti dan dampak perang dagang sangat signifikan. Para pemilik bisnis Yiwu sekarang merasa kehilangan, cemas, dan mati-matian mencari cara baru untuk keluar dari margin keuntungan yang menyusut akibat tarif AS. Tuan Lin, seorang pemilik bisnis di Yiwu, mengatakan bahwa e-commerce China sudah tidak menguntungkan. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu ia memilih untuk memasuki e-commerce lintas batas dan menjual produk ke luar negeri. Dia menjelaskan bahwa pedagang dapat memasok barang langsung ke platform e-commerce atau bergabung dengan platform e-commerce seperti Temu untuk dengan cepat mendorong produk ke pasar luar negeri. Tuan Lin menunjukkan bahwa banyak orang berpikir e-commerce lintas batas itu mudah dan sederhana untuk menghasilkan uang, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dengan keuntungan yang begitu tipis untuk menghasilkan uang,
uang, pedagang harus mengirimkan volume produk yang besar. Namun, hanya menimbun barang tidak cukup untuk menghasilkan penjualan atau keuntungan. Pedagang terpaksa bergantung pada aturan platform yang sangat ketat. Mereka harus menurunkan harga atau menghadapi denda. Terkadang setelah mengirimkan barang dalam jumlah besar, pedagang berada dalam posisi pasif karena platform memegang semua kekuasaan. Setelah barang Anda dikirim, itu seperti memberi platform pengaruh atas Anda. Anda harus mengikuti apapun yang mereka katakan. Meskipun demikian, banyak pedagang masih tidak dapat menerima pembayaran atau kehilangan produk mereka. Ini benar-benar situasi yang merugikan semua pihak. Tuan Lin menyatakan bahwa pedagang berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi yang begitu sulit. Dengan AS sekarang menghapus pengecualian tarif untuk paket kecil, bahkan paket senilai kurang dari $800 akan dikenakan pajak. Ini adalah pukulan besar bagi Yiwu. Sekarang, banyak pabrik ekspor di Wenzhou, Yiwu, Foshan, dan Fujian sedang libur, dan banyak pabrik memotong gaji atau memberhentikan pekerja. Kata Tuan Lin, jika dia bisa mengulanginya, dia tidak akan memilih e-commerce lintas batas. Bisnis ini tidak menawarkan rasa aman. Penjualan keseluruhannya telah turun 50 hingga 60%. Tanpa volume, tidak mungkin menghasilkan uang. Tuan Lin mengakui bahwa dia tidak bisa tidur lagi. Setiap pagi ketika dia bangun, yang dia pikirkan hanyalah berapa banyak yang harus dia belanjakan, biayanya, dan sebagainya. Dia berkata, saya merasa tidak punya jalan keluar, dan saya hanya harus terus berjalan. Saya semakin lelah, sangat lelah. Perusahaan sekarang mengurangi skala, termasuk pindah ke gudang yang lebih kecil, memberhentikan karyawan, dan memotong gaji. Dia tertawa pahit, mengatakan, bahkan jika kami memiliki karyawan yang bekerja, mereka hanya bisa mendapatkan gaji pokok. Untuk usaha kecil dan menengah seperti kami, sulit untuk menghindari nasib tereliminasi. Tuan Lin juga menyebutkan bahwa produk-produk paling umum di Yiwu adalah barang-barang kelas bawah seperti perlengkapan rumah tangga kecil, kebutuhan sehari-hari, dan aksesoris. Produk-produk ini sekarang tidak laku. Barang-barang seperti kaos kaki, sarung tangan, topi, mainan, dan kotak penyimpanan hanya menumpuk di gudang, tidak terjual, dan menjadi sampah. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang tertarik dengan e-commerce lintas batas harus berpikir dua kali. Tingkat kegagalannya adalah 99%. Hanya 1% orang yang bisa meraih nama. Sisanya hanyalah umpan meriam. Pemilik bisnis e-commerce Yu lainnya, Tuan Su, mengatakan bahwa tarif China AS sangat mempengaruhi e-commerce. Pasar AS tidak lagi layak dan tidak ada pesanan yang masuk. Dia menyebutkan bahwa baik itu e-commerce lintas batas, e-commerce domestik, atau toko tradisional offline, bisnis semuanya sulit. Tuan Su berkata, setiap hari saya merasa kehilangan, cemas, dan sakit. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Saya tidak mampu mempekerjakan karyawan, jadi saya melakukan semuanya sendiri. Saya bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa hari libur, bahkan pada hari libur. Saya terus melakukan hal yang sama setiap hari, memilih produk dan menawarkannya untuk dijual. Kehidupan ini membuat saya merasa sangat kesepian dan lelah. Para pedagang berjuang untuk menjual barang mereka dan perusahaan logistik juga terkena dampaknya. Yiwu, yang dulunya memiliki lebih dari 20.000 perusahaan pengiriman barang karena volume ekspornya yang besar, telah melihat bisnis perusahaan logistik ini turun lebih dari separuh. Tuan Wong, pemilik Yu International Logistics Company, mengatakan bahwa sejak perang dagang dimulai, setengah dari perusahaan pengiriman barang telah berhenti beroperasi dan volume pengiriman telah turun setidaknya 70%. Dia menghela nafas dan berkata, semua usaha kecil yang bekerja sama dengan kami telah berhenti beroperasi minggu lalu. Tuan Wong menjelaskan bahwa karena mereka khawatir tentang risiko tarif tambahan yang ditambahkan setelah barang dikirim, perusahaan pengiriman barang kecil sekarang mengharuskan klien membayar tunai di muka sebelum pengiriman. Beberapa bahkan meminta klien untuk membayar pajak tambahan secara real-time. Misalnya, jika kontainer pengiriman telah berada di laut selama 2 hari dan tarif naik, perusahaan logistik harus segera meminta klien untuk membayar pajak tambahan. Ini karena mereka takut jika barang tiba di pelabuhan AS dan tarif telah naik, pelanggan AS dapat menolak untuk menerima barang dan perusahaan logistik akan mengalami kerugian yang signifikan. Tuan Wong mengungkapkan bahwa untuk bertahan hidup, perusahaan logistik dan eksportir harus mengadopsi strategi tertentu, tetapi ini memiliki risiko. Salah satu strategi ini adalah model Fulfillment by Amazon. Fulfillment by Amazon, FBA, adalah layanan yang disediakan oleh Amazon di mana penjual menyimpan produk mereka di gudang Amazon dan Amazon menangani penyimpanan, pengambilan, pengemasan, dan pengiriman. Model ini mungkin terlalu mahal untuk penjual kecil atau mereka yang sangat terkena dampak tarif tinggi. Pembeli sangat sensitif terhadap harga. Kenaikan harga hanya $1 dapat menyebabkan penurunan penjualan yang tajam. Namun,
Ini bukan hanya tentang menjaga harga tetap rendah. Penjual harus menyesuaikan harga berdasarkan tren pasar. Jika pesaing menaikkan harga mereka, stok berharga murah akan cepat habis, sehingga tidak ada yang bisa dijual setelahnya. Cara lain untuk menghindari tarif tinggi adalah melalui konsolidasi kargo. Misalnya, jika tarif untuk pakaian sangat tinggi, sekitar 145%. Jika kontainer diisi seluruhnya dengan pakaian, biayanya menjadi tak tertahankan. Oleh karena itu, perusahaan logistik biasanya hanya memuat sedikit pakaian, sekitar 16 meter kubik, dan kemudian mencampurnya dengan barang-barang yang memiliki tarif lebih rendah, atau tidak ada tarif sama sekali. Strategi konsolidasi kargo ini bertujuan untuk mengurangi tarif rata-rata dan nilai total barang, sehingga menurunkan jumlah bea yang harus dibayar dan menciptakan sedikit ruang bernapas bagi bisnis. Namun, Tuan Wong menekankan bahwa metode ini membawa risiko yang signifikan. Jika bea cukai menemukan deklarasi yang tidak akurat, perusahaan dapat menghadapi denda yang besar. Misalnya, satu kontainer dapat dikenakan denda lebih dari $100.000. Tuan Wong percaya bahwa jika perang dagang berlanjut, dalam 3 bulan hanya sekitar 5.000 dari 20.000 perusahaan logistik Yiwu yang akan bertahan. Dengan kata lain, lebih dari 3/4 perusahaan akan tereliminasi. Inilah situasi sebenarnya di Yiwu saat ini. Sebuah kota yang dulunya ramai dengan bisnis kini terperangkap dalam krisis. Namun, penduduk kota hanya bisa menyaksikan tanpa daya.